Ada Yohanes 10 itu ketika dia berulang. Sahabat-sahabat, dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Ya, jawabannya sebenarnya tadi pas yang abang apa tadi itu yang 10 itu, tidak seorang pun mengambil daripada aku melainkan aku memberikannya menurut itu Yesus, Bang. Artinya ya itu karena Yesus itu berkaitan dengan Allah Bapa. Bapaknya coba kenapa Anda nggak berani menyatakan pernyataan Bapak? Kenapa? Kenapa Anda harus sembunyi di perkataan yang justru saya yang tunjukkan? Gitu loh. Ya, bisa karena Allah Bapa dengan Yesus adalah satu di dalam, cuman beda pekerjaan. Artinya apa yang disampaikan Yesus itu Anda mengatakan satu karena Anda menyembah makhluk yang keluar dari kubur yang bukan Yesus. Astagfirullahaladzim. Bung, Bapak itu tidak menginginkan mati orang yang benar. Yesus berkata begini di dalam Lukas 22. Lukas 22 nomor 22. Aku memang harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan tentang aku. Siapa yang menetapkan tentang aku? Tuhan. Apa yang ditetapkan Tuhan tentang aku? Semuanya tertulis di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Lukas 24:44 dijelaskan seperti itu. Nah sekarang sekarang iya Bang, dia itu sebenarnya dia sudah dinubuatkan Bang, peristiwa akan terjadi dan apa ya? Dinubuatkan untuk apa? Dinubuatkan untuk di dalam Yesaya kan sudah dinubuatkan itu Bang. Kalau itu kata Kristen. Itu tadi yang kupertanyakan samamu, Bung. Ini apa hakmu menggunakan ini sampai kamu asal perutmu aja asal ngomong. Itu dibuatkan di sini. Ini bukan kitab saudara, ini kitabnya Yahudi. Kenapa Anda melancarkan aksi-aksi penyesatan dengan menggunakan kitabnya orang? Buka Bang dulu di dalam apa Bang? Lukas 4 ayat 6 ayat Lukas, karena Abang bilang tadi kan ayat 16. Coba baca Abang dulu. Apa yang tertuang di Lukas 4 itu adalah pencobaan yang dilakukan kemudian iblis kepada Yesus. Dan gimana? Lukas 4 ayat 16. Lukas 4 ayat 16. Ya silakan Anda bacakan. Apa hubungannya dengan ini? Karena Abang bilang tadi itu kan tidak berhubungan kan? Memang tidak ada hubungannya. Yesus ditolak di Nazaret. Ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya ia datang membacakan sahabat, ia masuk ke rumah ibadah, membacakan Yesaya dan berdiri hendak membaca dari kitab. Di kitab Yesaya. Artinya gitu. Artinya kita Yesaya ini kan sudah dibuatkan. Jadi terus jemaahnya Yesus, jamaatnya Yesus di dalam bait suci itu Kristen maksudnya. Boleh rupanya orang Kristen masuk di rumah ibadahnya orang Yahudi, boleh. Gini maksudnya Bang. Gini maksudnya tadi yang mau saya sampaikan itu, artinya sudah dibuatkan di dalam kitab Yesaya tentang tentang Yesus ini kan gitu. Tidak ada. Yesus membaca pada hari Sabat di tempat kelahirannya, masuk ke rumah suci, bait suci untuk membacakan kepada orang Yahudi kitab ini. Tidak ada hubungannya. Tentang nubuat tentang kedatangan Mesias. Astagfirullahaladzim. Tidak ada Mesias yang diutus untuk orang Kristen. Seluruh Mesias itu hanya untuk Bani Israel. Karena kenapa disampaikan ini? Kalau kita lanjut misalnya apa ini kan apa dikatakan di sini, Yesus kembali ke Galilea. Yesus ditolak di Nazaret ketika dia menyampaikan datang ke rumah ibadah. Jadi, terus dia pergi ke orang non-Yahudi gitu. Dia pergi ke orang-orang yang tidak bersunat. Ya enggak lah. Yesus itu ketika dia ke tempat kelahirannya, Yesus lahir di mana rupanya? Di tengah-tengah orang Yahudi. Di Nazaret aja kemudian dia ditolak pada saat itu. Tapi dia ke Yudea. Kenapa ditolak dia Bang? Ya orang Yahudi sampai sekarang menolak dia kan? Kenapa dia ditolak? Karena orang Yahudi menunggu Mesias yang sama seperti Hezekia, yang sama seperti Gideon, yang sama seperti Daud. Sementara dia datang, iya, tidak seperti yang mereka harapkan.
Karena gak seperti yang mereka harapkan maunya datang dalam kerajaan, tetapi datang Yesus sebagai orang yang tidak terpandang gitu. Jadi tidak sesuai dengan harapan mereka, maka mereka akan tidak mengharapkan kalau disebut mereka ketika Yesus disalibkan di kayu salib kan, mereka mengatakan adalah raja orang Yahudi. Jadi mereka tidak akan senang dipanggil adalah raja orang Yahudi karena dia adalah tidak lahir di dalam kerajaan gitu. Yang pasti gini, saudara, saya hanya ingin mengatakan begini, bahwa pencipta langit dan bumi tidak menginginkan kematian terhadap Yesus. Yang menginginkan kematian terhadap Yesus adalah Kristen dan setan. Ketika kemudian Yesus berusaha untuk disalib, Tuhan menggagalkan penyaliban itu. Oke, saya pertanyakan dulu sama Abang. Karena Abang bilang tadi kan Kristen menginginkan, dan setan dan Kristen yang menginginkan kematian Yesus. Coba dulu jelaskan dari mana dalilnya. Sekarang siapa yang mau menginginkan kematian terhadap Yesus? Apakah Anda tidak? Kan Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Kan, Bang? Iya, saya tanya dulu. Apakah Anda tidak menginginkan kematian terhadap Yesus? Kematian kepada Yesus? Jujur, jangan jadi orang munafik. Anda mau Yesus mati atau enggak? Ya kalau saya pribadi Bang, lewat kematian Yesus, di situ saya percaya bahwa saya lewat kebangkitannya, di situ saya mendapatkan pengharapan untuk selamat. Berarti kalau Anda mau? Berarti Anda mau Yesus mati? Ya bukan itu kontesnya Bang. Lah, kok bukan konteksnya? Gimana ceritanya Anda selamat kalau Yesus tidak mati? Bukan karena misalnya karena udah mati Yesus artinya kita bersyukur dia mati, bukan. Tapi karena Yesus mati, bangkit di antara orang mati, itulah sebuah misalnya sebagai kemenangan bagi saya pribadi gitu loh. Bagaimana bisa bangkit kalau nggak mati dulu? Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati supaya dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang hidup dan bagi orang mati. Ya, oke, pernah juga kami pelajarin itu kemarin sama Ustaz Yusuf ya. Artinya Tuhan atas orang mati dan hidup. Artinya kepada orang mati pun adalah untuk Tuhan. Artinya orang hidup untuk Tuhan. Artinya yang Tuhan itu bukan hanya berlaku kepada Tuhan, itu bukan hanya dia berfungsi kepada orang yang hidup, tapi kepada orang yang mati juga adalah Tuhan atas berkuasa atas itu. Iya, itu Tuhan kalian yang keluar dari kubur. Kata Paulus dalam Roma 14, itu Tuhannya orang non-Yahudi. Tapi itu bukan Tuhannya Yahudi. Tuhannya orang Yahudi itu Elohim yang telah mengutus Mesias, yaitu Yesus. Nah sekarang kalau Kristen menginginkan kemudian kematian terhadap Yesus, apa bedanya dengan iblis? Sama-sama menginginkan kematian. Sedangkan pencipta langit dan bumi yang telah mengutus Yesus tidak mau Yesus itu mati, nggak mau. Kalau itu misalnya Abang arahkan apa pola pikirnya ketika Yesus mati, berarti itu keinginan iblis bersama orang Kristen. Artinya karena mati Yesus itu salah besar itu pengertiannya itu Bang. Tapi kalau bisa saya sampaikan sama Abang, ketika Yesus mati di kayu salib, bangkit, justru itulah orang Kristen percaya lihat kematian Yesus itu tadi, kita percaya bisa walaupun kita mati, kita yang hidup sekarang, maka kita bisa dibangkitkan kembali sebagaimana Yesus telah mati di antara orang mati dan bisa bangkit. Itu kalau tolong tunjukkan kepada saya satu dalil di mana Tuhan menginginkan kematian terhadap orang benar demi untuk menyelamatkan orang-orang yang bersalah. Ini Bang ya, makasih banyak Bang. Di dalam Matius apa ini Bang ya? Matius 5. Ada di sini Bang. Bisa kita di sini di dalam Matius 5. Oke Bang ya. Dikatakan di sini ada beberapa ini diberikan semangat kepada kepada kami orang Kristen lah, termasuk mungkin Abang. Di sini dikatakan di ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Ayat 4, berbahagialah orang yang bersukacita karena mereka lah yang akan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan.
Berbahagia orang yang murah hatinya karena mereka akan diberoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagia orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagia orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka mempunyai kerajaan surga. Ini ayat 10 ini bang. Ayat 10 ini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab karena kebenaran karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Jadi walaupun misalnya mati kita untuk mempertahankan kebenaran, kita akan memperoleh surga. Itulah firman Tuhan yang disampaikan di sini. Terima kasih. Di mana Tuhan menginginkan membunuh orang benar demi menyelamatkan orang yang berdosa. Anda kan tidak nyambung itu. Ya kan artinya di sini kan bang, artinya kalau kita mempertahankan kebenaran, kita mati contohnya untuk mempertahankan kebenaran, karena kita menyampaikan firman Tuhan contohnya sebagaimana murid-murid Yesus sebelumnya yang termasuk Rasul Paulus juga mempertahankan itu, dia memperoleh, walaupun dia menderita untuk menjalankan misi untuk menyampaikan firman Tuhan itu, dia akan mendapatkan peroleh hidup yang kekal, itu kerajaan surga. Di mana Tuhan menginginkan kematian terhadap orang benar untuk menyelamatkan orang yang bersalah. Kan konteksnya di sini tadi bang, berbahagia orang yang dianiaya, bukan dibilang saya akan membunuh orang yang benar, bukan itu konteksnya. Kan Anda mengatakan keselamatan orang Kristen itu karena Yesus dibunuh. Kenapa sih? Abang ini udah lama kali pun berjam-jam kita diskusi bang, nol isinya. Saya tanya, iblis menginginkan kematian terhadap Yesus. Tuhan menginginkan tidak kematian Yesus. Kalau menginginkan kematian kepada Yesus, mana dalilnya? Tuhan menginginkan kematian terhadap orang benar demi untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Ada nggak dalilnya? Enggak yang tadi abang bilang itu kan dari mana dalilnya bahwasanya kematian Yesus itu bisa menyelamatkan orang Kristen lah dulu contohnya. Jadi makanya tadi saya bacakan tadi di dalam bukan itu bang. Itu. Tuhan lo, astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Anda kalau tidak sopan dari tadi saya turunkan lo, karena tidak memberikan ilmu sedikit pun. Tuhan ya, pencipta langit dan bumi berkata dalam Mazmur 37 nomor 28 sampai nomor 40. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan mencintai hukum. Aku akan menyelamatkan orang yang benar. Aku menghukum pengkhianat, orang fasik. Ketika orang benar itu dibunuh, diintai untuk dibunuh, aku akan menyelamatkan dia. Amsal 21:8, orang fasik pengkhianat dijadikan tebusan kepada orang yang benar, dan fasik sebagai ganti orang yang jujur. Keluaran 23, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Yesus orang benar, Yesus orang yang jujur. Boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Nggak boleh. Jangan kau bunuh Yesus, tak boleh kau bunuh. Nggak boleh kata Tuhan. Nah, ketika Yesus ini orang benar dibunuh, apakah menyelamatkan? Tidak. Tidak menyelamatkan. Kalau Yesus yang asli dibunuh, maka tidak menyelamatkan. Kenapa? Karena Yesus orang benar, kalian bunuh. Yang ada adalah dosa. Kutanya dulu sama abang dulu, yang membunuh Yesus ini Kristen atau orang Yahudi? Orang Yahudi yang kerasukan setan. Ya. Jadi artinya bukan tadi. Jadi abang sudah menjawab sendiri loh. Udah menjawab sendiri, artinya bukan orang Kristen. Jadi orang Kristen, kenapa ada orang Kristen? Karena percaya kepada menerima Yesus. Hadiah dari Yesus, dari iblis. Ya, itu beda konteksnya bang. Itu abang coba saudara tunjukkan kepada saya. Ada orang diselamatkan di Yahudi gara-gara membunuh orang benar. Tunjukkan di kitab ini. Tunjukkan di kitab ini. Kalau seandainya contohnya kan bang, kalau Yesus itu mati di kayu salib dan tidak bangkit, mungkin kami tidak ada yang namanya Kristen. Karena tidak percaya Yesus itu bisa memberikan pengharapan kepada kami untuk bisa diselamatkan gitu. Jadi artinya karena Yesus sudah mati di kayu salib, bisa dia bangkit, berarti dia memberikan pengharapan, kepastian bahwasanya
orang Oke. yang mati dalam kebenaran mempercayai Yesus artinya dia akan bisa juga diselamatkan dan bangkit sebagaimana Yesus Oke, telah oke, bangkit dari orang oke. mati gitu loh Bang. Itulah Oke, itulah intinya sebenarnya oke. kami sebagai orang Kristen. Iya, itulah kebodohan Kristen. Jadi gini, ketika orang benar dibunuh oleh orang jahat, mau bangkitkah dia, mau tidak bangkitkah dia, itu pelanggaran hukum Tuhan, nggak boleh. Nah, kenapa Kristen kemudian menerima orang yang keluar dari kubur? Karena Kristen ini pengikut Paulus. Ada nggak orang Yahudi menyembah Tuhan yang keluar dari kubur? Nggak ada. Hanya orang Kristen. Kenapa? Karena Kristen ini pengikut Paulus. Sekarang begini, Yesus di dalam Matius 12 nomor 38 didatangi oleh orang jahat dan angkatan jahat dan orang Farisi. Yesus berkata, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti hari ketiga bangkit keluar dari kubur. Pertanyaan saya, itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Di mana apa yang tertulis itu Bang? Matius 12 38 sampai 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda keluar dari kubur pada hari ketiga. Di dalam Matius berapa Bang? 12. Matius 12 ya Bang ya. Karena kita tengok dulu judulnya Bang. Judul. Jangan kita simpulkan Bang. Kan gitu. Angkatan jahat minta satu tanda, judul. Judul itu yang bikin Lembaga Bible Indonesia. Ayat berapa tadi Bang? 38. 38. Judulnya di sini Bang. Yesus. Aduh, judul lagi. Nah, gini loh Bang. Supaya tahu maknanya gitu Bang, ada judulnya gitu loh. Judul yang kasih judul siapa? Tuhan. Ah. Di dalam ayat berapa tadi Bang? Ayat 38 dan 39 judul. 38 sampai 40. Yesus dan Beelzebul. Ayat 38. Tanda Yunus ya. Tanda Yunus. Ini oke. Pada waktu itu aku berkata ke beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menurut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Jadi kalau dari konteks yang ini Bang ya, saya belum bisa menjawab dengan Abang karena saya belum pendalami dulu. Nah, mungkin kapan-kapan saya bisa bergabung. Yesus berkata, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Jadi ada kebangkitan. Yunus keluar dari perut bumi, dari perut ikan hari ketiga. Anak manusia keluar dari perut ikan, perut bumi hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Siapa yang percaya kebangkitan pada hari ketiga? Oh, ini tentang Yunus ya Bang ya. Ayat 40, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama-sama angkatan itu dan menghukum juga, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman berasal dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, yang sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Jadi di sini nggak ada dibilang di sini apa Bang? Di sini yang diambil di sini maknanya, kalau saya ambil ibaratnya dengan datangnya 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan, ketika dia berusaha mengelak untuk tidak datang ke untuk memberitakan firman Tuhan, ya pada saat itu dia
orang Niniwe itu bertobat gitu. Tetapi Angkatan jahat minta tanda. Tanda apa yang diberikan kepada angkatan jahat? Itu jadi di sini dikatakan ketika datang Yesus tadi dikatakan di perut bumi, dia maksudnya dikubur, artinya setelah itu bangkit dan terang mati, artinya lebih daripada si Yunus ini. Apanya kuasanya gitu yang dimaksud di sini kalau saya maknanya, Bang? Memang Anda cocok di gereja, Bangku. Memang cocok menjadi alat Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang. Anda terlalu kuat memegang doktrin dan dogma, di mana Yesus sudah jelas-jelas mengatakan angkatan jahat minta suatu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Angkatan jahat diberi tanda Yunus. Apa itu 3 hari 3 malam? Siapa yang percaya itu angkatan jahat. Anda mencoba, apa judulnya? Habis itu nanti apa terakhirnya? Anda baca, Anda sambung-sambungkan kemana-mana. Karena kalau hanya satu ayat kita ambil, Bang, jadi kita nggak bisa mendapatkan maknanya gitu, Bang. Ketika kita baca semuanya, baru kita dapat maknanya situ. Sekarang saya tanya sama saudara, mampus, banyak cerita. Yesus tidak mengenal kitab Anda itu. Yesus tidak mengenal pengarang kitab saudara. Pengarang kitab saudara hanya melakukan penyelidikan. Dialah yang susun-susun. Disusun-susun itu cerita supaya bisa menyesatkan orang yang membaca yang tidak menggunakan ini. Udah jelas-jelas angkatan jahat minta satu tanda. Tandanya apa di situ? Carilah kesimpulan. Oh, harus ini, harus apa? Harus apa? Harus baca semua. Sekalian aja bilang, baca semua sampai kitab Wahyu. Sudah diakuinya, yang menginginkan kematian terhadap Yesus adalah iblis. Pencipta langit dan bumi menginginkan tidak? Tidak. Berarti yang menghadiahkan salib kepada Kristen siapa? Tuhan atau iblis? Ya sudah jawabnya tadi. Ngeyel betul. Ngeyel. Susah karena otak sudah rusak. Ada tamu. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Iya, Abang. Abang Ute. Ya. Dari mana, Bang? Katolik, Protestan? Protestan. Oh, siap. Dari Ambon. Ya. Baik. Boleh mungkin menjelaskan tema ini, Abangku? Oke, baik ya. Untuk apa hubungannya Taurat dengan agama Kristen? Oke. Ada tiga hal penting yang harus saya sampaikan. Yang pertama, Taurat seperti Tuhan yang menjaga anak sebelum dewasa. Itu yang pertama. Anak di sini umat pengikut Kristus atau anak Allah, anak-anak Allah. Semua pengikut Kristus disebut sebagai anak-anak Allah. Kemudian yang kedua, Kristus hadir sebagai penggenapan sehingga anak-anak Allah tidak lagi di bawah hukum Taurat, melainkan menjadi anak Allah. Kemudian hal yang ketiga, anak Allah hidup dalam roh dan dipimpin oleh kasih karunia, bukan lagi oleh peraturan semata. Dan jadi bukan dibatasi hanya oleh peraturan semata, dibatasi dengan peraturan, tetapi karena kasih karunia Allah. Itu yang mau saya sampaikan, Bang. Hubungannya, Bang, hubungan ketetapan Taurat yang hanya untuk Bani Israel ini dengan Kristen itu apa hubungannya? Nah, itu yang tadi saya sampaikan, bukan untuk peraturan, bukan saja kita manusia teristimewa ciptaan Allah ini, anak-anak Allah ini tidak dibatasi dengan peraturan semata, tapi karena umat Allah ini, anak-anak Allah ini, lewat kasih karunia Allah, lewat kelahiran Yesus Kristus, kita tidak dibatasi oleh peraturan semata. Nah, karena itu Yesus hadir sebagai penggenapan. Abangku, yang saya tanya hubungannya Kristen dengan kitab Taurat itu apa? Taurat itu diwahyukan hanya untuk Bani Israel, bukan untuk kita di luar Bani Israel. Lalu kenapa ada di dalam agama Anda kitab itu? Ada harus legitimasi, misalnya kami Al-Quran ini
diwahyukan oleh Tuhan untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk satu kaum. Nah, berbeda dengan Torah. Torah ini diwahyukan kepada Musa, sebuah milik hak kepunyaan Bani Yakub, keturunan Yakub, keturunan Israel. Ulangan 33 nomor 1. Itu hanya untuk Bani Israel saja, bukan untuk Kristen di luar Bani Israel. Maka muncul pertanyaan, agama Kristen ini melegalkan penyembahan kepada Kristus dengan menggunakan kitabnya orang Yahudi, memasukkannya ke dalam agamanya sehingga menyatu seperti ini. Perjanjian lama, perjanjian baru. Padahal Taurat itu adalah perjanjian baru, bukan perjanjian lama Taurat itu, Bang. Silakan. Taurat itu perjanjian lama, Bang. Bukan perjanjian baru. Yang mengatakan itu Kristen, tapi orang Yahudi berdasarkan kitabnya Yeremia 31 sampai 33, hukum Taurat itu adalah perjanjian baru Tuhan untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Coba Anda buka Yeremia 31 sampai 33. Namanya kitab perjanjian baru itu kehadiran Yesus Kristus sebagai penggenapan hukum Ya, Taurat. itu kan Kristen. Yang saya tanya, kitabnya Yahudi yang ini apa hubungannya dengan kalian? Yesus ketika datang di tengah Bani Israel, dia mengajar hanya untuk Bani Israel, Bang. Nggak ada pernah dia mengajar orang Roma, orang Yunani, apalagi kita orang Indonesia, nggak ada. Di mana Yesus pernah mengajar orang di luar Yahudi? Orang di luar Yahudi di Matius 15 pernah datang kepada Yesus minta tolong agar anaknya disembuhkan. Tapi Yesus memanggilnya anjing. Usirlah, dia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Kata ibu itu, tolong sembuhkan anakku. Kata Yesus, enggak layak roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Yesus menganggap di luar Yahudi itu anjing. Dalilnya, Bang, dalil. Matius 15 nomor 23, 24, 25 sampai 26. Aku diutus hanya kepada domba. Itu. Tidak layak roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Aku ini diutus domba. Domba itu Bani Yakub. Bani Yakub itu tertulis dalam Yeremia 50 nomor 17. Yakub adalah domba. Keturunan Yakub adalah anak-anak domba. Di luar Yakub bukan domba. Yesus menyebutnya anjing. Matius berapa? Matius 15 Ayat? dari 23 sampai 26. Ya, fokus pembicaraan Abang itu di ayat keberapa? 24, 25, 26. Sebentar ya, mau konfirmasi dulu. Bahkan di dalam Matius 10, nomor 5, nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Ini Abang, saya baca ayat yang ke-24 ya. Matius 15 ayat yang ke-24. Menegaskan bahwa Yesus datang pertama-tama bagi Israel. Tidak ada kata pertama-tama di situ, jangan ditambah. Pertama-tama bagi Israel. Tidak ada kata pertama-tama, Bang. Jangan ditambah-tambah. Betul tambah-tambah. Pak. Mana ada tertulis begitu? Ini sebentar. Silakan. Saya balikin kamera dulu. Oke. Bisa dibaca? Nggak bisa. Nggak bisa, Bang. Anda buka di mana itu? Alkitab Sabda terjemahan tahun berapa itu? Terjemahan tahun berapa yang Anda baca itu? Coba, Bang. Abang, itu kitab-kitab mana ya? Terjemahan apa yang Abang baca? Terjemahan itu kan banyak, Abang. Terjemahan banyak. Anda pakai yang mana?
Ini yang jangan dipelintir-pelintir ayatnya, Bang. Abang yang mempelintir, bukan saya kok. Ini jelas-jelas ayat yang ke-15, Matius 15 ayat 24 ini. Yes, menegaskan bahwa Yesus datang pertama-tama bagi Israel. Enggak ada kata-kata pertama-tama itu, Anda tambah-tambahi. Tambah-tambah gimana ya, Bang? Jangan nakal dong. Di situ yang nakal, Bang. Oh, sudahlah terjemahan, direvisi, masih ditambah-tambahi lagi. Jangan, Bang. Malu Kristen yang lain Ya, kalau kapan gitu. ini ditambah dan kurangi? Ya, itu abang barusan. Nggak ada itu kata pertama-tama. Aku hanya, ada kata hanya di situ, Bang. Amy, aku ini hanya. Nggak ada itu pertama-tama, itu ngarang-ngarang cerita itu. Itu Bible karya Anda, itu konsili Anda sendiri. Makanya Yesus mengatakan kepada Bani Israel, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Serigala itu di luar dari Israel. Kami hanya memberikan peringatan aja, abangku. Supaya abang itu tahu, oh ternyata Kristen ini bukan ajarannya Yesus. Karena Yesus itu hanya nabi untuk Bani Israel. Terus kenapa ada kitab menceritakan Yesus selalu dikasih kepada orang Kristen? Ya ada wartawan yang menulis. Tulisan wartawan itu. Tulisan wartawan itulah yang dikasih ke Roma. Wartawannya siapa, Bang? Wartawan Penulis siapa? pewarta kan? Pewarta, penulis kitab saudara. Iya, siapa itu? Lukas, Markus, Ya, itu. Penulis Matius, penulis buku Yohanes, itu wartawan semua, itu pewarta, itu pewarta. itu disaksikan lewat kasat mata dan alami sendiri. Wartawan juga begitu, Bang. Kalau melihat Kalau sesuatu misalnya kejadian dia kitab saksikan. abang, kitab abang itu wahyu turun kepada Muhammad, itu siapa yang menyaksikan? Tidak perlu kesaksian kalau kebenaran. Tidak bisa. Tidak kenapa? benar, harus bisa dibuktikan, baik secara lisan maupun tertulis. Oh, bukan begitu polanya. Ada ndak yang menjadi saksi ketika Tuhan datang kepada Adam? Kebenaran itu bisa dibuktikan dengan kata-kata, lisan ataupun tertulis. Iya, Siapa yang menyaksikan? di dalam kitab Anda itu tertulis Tuhan berkata kepada Adam. Siapa saksinya? Adam sendiri kan? Sudah. Saksi lain selain Adam siapa? Sementara bukan Adam yang menulis. Kitab Quran mengimani, umat Islam lewat Quran mengimani atau tidak? Ya, kami imani Al-Quran. Seluruh Ya, jazirah karena itu. sejazirah Arab percaya kepada Quran. Lukas, ada nggak percaya? Wahyudi Orang Yahudi mengimani percaya itu. nggak? Lukas, Wahyudi mengimani. buku Wahyudi Lukas mengimani itu bahwa- dipercaya di Israel nggak? Abang, sebentar. Yahudi mengimani bahwa firman Allah turun kepada Adam. Iya. Umat Islam mengimani bahwa ada firman Allah turun kepada Adam. Umat Kristen juga mengimani, Protestan maupun Katolik. Kalau misalnya wahyu yang turun Siapa kepada saksinya? Muhammad, Siapa saksinya? sekalipun tidak ada saksi, tapi beberapa agama mengimani. Kenapa Anda percaya? Kenapa Anda percaya? Ya karena lebih dari satu agama. Lebih dari satu agama meyakini. Artinya Wahyu kebenaran turun itu kepada tidak Nabi butuh Muhammad. saksi, abangku. Abangku, wahyu turun kepada Nabi Muhammad. Iya. Selain dari Islam, agama mana lagi yang mengimani? Ya Islam aja. Islam aja tidak kuat itu, hanya satu, Kenapa tidak kuat? tidak kuat. Nah, sekarang buku Lukas Satu, itu, lebih dari satu orang bersaksi. Lukas siapa yang percaya? Agama apa selain Kristen? Kristen Protestan, Kristen Ya, Katolik, Ya itu Kristen semuanya. Yahudi. Di mana? Di mana Yahudi percaya buku Lukas? Di mana? Abang, Ngarang cerita orang ini. peristiwa yang ditulis oleh Lukas itu di mana? Di Israel atau bukan? Ya, percaya nggak orang Israel? Percaya. Di mana orang Israel Mereka menjadi percaya. Kristen menjadikan kitab Lukas sebagai kitab suci? Ada aja.
Karena kejadian itu benar-benar terjadi di Israel. Iya, orang Israel sekarang mengkitabkan buku Lukas nggak? Ditendang Ini kan Lukas percaya. itu, nggak dianggap. Kalau kitab ini perjanjian baru dan perjanjian lama disodorkan ke umat Yahudi, mereka Diludahin. Mereka Nggak dianggap tidak akan kitabnya. Enggak ditolak Tapi dong. kalau- Siapa bilang? Nih kalau kitabnya Al-Quran ini. disodorkan, Ini kitabnya Yahudi nih namanya nih. Ini kitabnya Yahudi, bahasa Ibrani nih kitabnya. Kalau Anda kasih ini dilemparkan ini enggak dianggap. Ini terjemahan dari Alexandria abad yang ketiga sebelum dilemparkan Masehi. yang dilemparkan itu Al-Quran, Bang. Lah, kenapa mesti dia lemparkan? Terserah. Ini kan memang bukan kitabnya mereka. Ini bukan kitabnya mereka. Tapi kalau yang dia lemparkan ini lucu. Karena ini Logikanya berasal begini, orang Kristen mengaku ini dari Israel, tapi dilemparkan sama Yahudi. Kalau ini mereka lemparkan wajar karena ini tidak diwahyukan di tempat mereka. Lah kalau ini Anda ambil tapi kamu serahkan ini ke Yahudi, diludahin, tidak dianggap buku Anda itu. Ini kitab dia nih, ini kitabnya. Logikanya begini, Bang. Kalau misalnya wahyu turun kepada Nabi Muhammad, lalu tidak ada yang menyaksikan, kemudian Terus selang beberapa hari kemudian, berapa tahun kemudian, surat lagi turun, satu surat lagi turun. Apakah itu wahyu diturunkan selama beberapa hari, beberapa malam, atau cuma satu malam? Al-Quran diwahyukan 22 tahun. Sedangkan itu Nabi Muhammad diturunkan wahyu hanya dalam mimpi satu malam. Gimana mungkin? Kata siapa? Al-Quran diwahyukan 22 tahun. Disaksikan sejazirah Arab oleh kaumnya. Ini yang bahaya ini. Ini dari mana ini? Ini siapa yang terima ini? Abang. Lukas, Markus, Matius, Roma, Galatia. Ini apa ini? Apa ini? Nabi Muhammad Kitab apa ini? tidak tertidur dan tidak mimpi selama berhari-hari. Dia Nabi Muhammad menerima wahyu 22 tahun, menerima Al-Quran ini 22 tahun Apa buktinya? dan mengajar di tengah-tengah Bani Ismail selama 22 tahun dia menerima Al-Quran, mengajar dan sejazirah Arab semuanya menjadi Islam, menjadi pengikutnya. Apa buktinya? Sampai sekarang 1400 tahun di sana masih pengikut Nabi Muhammad. Nah sekarang Nabi Muhammad. sekarang Karena kitab saya- sekarang kitab kitab Anda ini saya dari ini tidak kitab Anda menubuatkan Nabi ini Muhammad. ya nggak ada urusan, nggak perlu juga, kami nggak Kitab saya butuh tidak nubuat. menubuatkan Nabi Muhammad. Ya nggak, memang nggak Yang butuh, lucunya ngapain? Kami nggak butuh. Yang Ini lucunya kitab kami. begini. Ini kitab kami nih. Sekarang saya Kitab tanya. kalian. Sekarang apa hakmu menggunakan kitabnya Yahudi? Nyaho. Apa Kitab- haknya? kitab kalian. Apa haknya? Ini kitab kami untuk kami. Kami tidak mengambil kitabnya Yahudi, kami tempel begini kayak pencuri. Sekarang kamu, kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Bisa kau jawab? Bisa, saya bisa jawab. Apa alasannya? Kenapa ada Alasannya? kitabnya Yahudi di agamamu? Apa alasannya? Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub itu Allah kami. Allah Nenekmu kami yang sah. kiper. Yang saya tanya kitab, bukan Abang klaim tidak kitab. Kitab. Itu Iya. cuman klaimmu saja. Kitab yang diturunkan kepada Abraham, itu pula kepada Musa, itu yang kami imani tentang Iya, Allah kamu yang imani, kau percaya yang saya Allah tanya. yang Apa satu. hakmu pakai ini? Apa hakmu pakai? Tapi kalian mengklaim Taurat itu Apa milik kalian. hakmu Bisa pakai? Ini bukan Bisa buktikan Taurat, Taurat. ini bukan Taurat, ini Al-Quran. Ini yang Taurat, ini terjemahan Taurat masuk di agamamu. Apa Apakah hakmu Islam- pakai ini? Apakah Apa Islam hakmu? apakah Apa Islam hakmu mengimani pakai Taurat? ini, kawan? Kawan, apa hakmu pakai Apakah ini? Islam mengimani Taurat? Apa hakmu Semua. pakai ini? Abang Suma, apakah Islam mengimani Taurat? Apa hakmu pakai ini? Abang Suma, Anda turun, Anda bahlul. Saya beriman kepada kitab Taurat yang datang kepada Nabi Musa, bukan yang datang kepada lembaga Bible. Ini bukan Taurat. Ada-ada aja. Abraham. Mana ada Abraham mati dibunuh orang? Dasar. Sok paten. Saatnya lah saudara-saudara sadar. Pikirkan. Iya juga ya. Kok ada kitabnya Yahudi di Kristen? Dari mana asalnya? Gitu loh. Ayo selamat malam Saudara Robert Surbakti. Oke, selamat malam, Bang. Malam Bang.
Ya, terima kasih sudah membahas Alkitab, membuat orang Kristen semakin harus belajar Alkitab. Ya, Ya, oke, hubungan orang Kristen dengan Taurat. yes. Ini cukup menarik. Kenapa orang Kristen memakai hukum Taurat dalam Alkitab? Iya, Karena orang Kristen mengimani bahwa Allah yang disembah oleh Oke, udah nyala, Bang? belum. Belum ya? Tinggal diterima Bang, terima aja permintaannya. Ya. Oke, salam kenal Saudara Robert. Ya, Silakan. terima kasih, Bang ya. Sama-sama Bang. Ya, salam kenal. Terima kasih. Yes. Sip. Orang Kristen juga harus makin belajar kitab, karena banyak orang Kristen ini tidak belajar Alkitab. Itu ya, sebagai orang Kristen harus belajar Alkitab gitu. Jadi gini, ya pasti akan ada perdebatan, tapi yang pasti ada pandangan, walaupun pandangan ini bisa diterima bisa enggak gitu. Jadi kenapa orang Kristen itu memakai hukum Taurat? Karena orang Kristen itu percaya kepada Allah yang disembah oleh orang Yahudi. Dan Allah orang Yahudi itu adalah satu-satunya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi, yang menciptakan bumi, berarti Allah itu bukan hanya untuk orang Yahudi. Walaupun Allah kepada orang Israel. Jadi Allah itu Allah semua bangsa. Allah semua bangsa. Makanya kalau kita lihat perjanjian lama, Allah itu juga mau hanya kepada bangsa Israel, berarti ketika bangsa lain melakukan kejahatan, Allah itu nggak urusi karena itu bukan umatnya. Ternyata nggak begitu. Buktinya di perjanjian lama kita melihat Allah mengurusi bangsa lain, mengurusi Niniwe, ada juga bangsa Arab, bangsa walaupun dia untuk Bani Yakub, sebenarnya Tuhan itu punya rencana. Ketika Taurat itu disampaikan kepada orang Israel, maka orang Israel menjadi contoh bagi bangsa lain, karena sebagai Allah yang eksklusif hanya kepada satu bangsa. Karena itu hanya satu bangsa, berarti dia bukan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, begitu. Jadi karena orang dari firman Tuhan, sehingga itu dipercaya adalah firman Tuhan, sehingga dimasukkan kepada Alkitab. Dan faktanya kita ini kan mengurusi ya, kalian oke, tadi saya dengar mencuri. Saya udah baca data. Orang Yahudi sendiri nggak permasalahkan itu ketika orang Kristen itu memakai kitab mereka. Orang Yahudi sendiri mempermasalahkan itu. Kenapa? Karena orang Yahudi itu juga, karena orang Yahudi itu juga rindu bangsa lain juga menerima Allah mereka. Makanya kitab perjanjian lama itu tidak hanya ditulis oleh orang Yahudi, tidak hanya orang Yahudi. Misalnya kitab Rut itu kan bukan bangsa Yahudi, dia kan bukan bangsa Israel. Tapi dia juga masuk dalam kitab itu. Kalau nanti kita pertanyakan begitu, kitab Taurat, karena Taurat itu dipercaya adalah firman Tuhan dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Sebenarnya gini, hubungan orang Kristen dengan Taurat sebenarnya
cuma orang Kristen. Sudah pasti Allah itu berlaku bagi semua bangsa, bukan hanya satu agama, bukan hanya satu suku, satu bangsa. Kalau dia hanya berlaku bagi satu bangsa, berarti itu bukan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Oke, gitu sedikit Bang. Mungkin Abang Iya, tolong ada tunjuk. pandangan saya, tapi pertama-tama Bang, saya berterima kasih kepada Abang sudah membahas ini Bang ya. Iya, Ya. tolong tunjukkan kepada saya di mana Tuhan berfirman kepada Musa, di mana firman-Nya ini Musa menerima perintah untuk mengabarkan kepada bangsa lain. Tertulis di mana itu? Oke, gini Bang. Kalau Abang bertanya begini, saya tanyakan juga, kenapa Allah di perjalanan itu ngurusi bangsa lain? Lah, menjelaskan bangsa lain kepada Nabi Musa, bukan memerintahkan Musa untuk mengajarkan kemudian kepada bangsa lain. Di mana dalilnya? Oke, pertanyaan saya kembali. Enggak, saya tanya Abang gitu. Nah, Anda kan menggunakan Allah kitabnya orang, Anda yang punya kewajiban. Anda punya kewajiban menunjukkan klaim Anda gini, Bang. di mana firman kepada Musa bahwa Taurat ini untuk bangsa lain itu di mana? Di mana juga larangannya bahwa orang bangsa lain tidak boleh menggunakan Taurat. Di mana? Dinyatakan di Mazmur 147. Kok diam, Bang? Iya. Mazmur Abang bacakan itu, bacakanlah. Mazmur Dompala. Aku pikir berilmu dari tadi. Di mana Panjang. ayatnya? Aku pikir berilmu, tong kosong aja. Udah, kau ke gereja isap ibu jari pendeta. Sombong tapi bahlul. Ditanya malah balik. Berarti Taurat juga untuk setan, karena di situ tidak ada tertulis Taurat bukan untuk setan. Dompala. Pakai otak. Cara menyesatkannya terlalu overload. Ditanya panjang lebar, udah sakit kuping dibuatnya. Giliran ditanya, di mana dalilnya? Tuhan berfirman kepada Musa, sampaikanlah ketetapan-ketetapanku yang datang kepadamu itu kepada bangsa lain. Mana dalilnya? Gak mau nipu jangan di sini Bang. Halo. Selamat malam. Adakah tuak? Ada kabalok kanci. Sudah banyak oleng. Kitabnya orang, diklaim kitabnya, disuruh tanya dalilnya mana. Malah nanya balik. Di mana dalilnya kalau bukan untuk orang bangsa lain? Agak tuh. Bang Handi naik. Silakan. Masya Allah. Kita sambut dengan meriah. Pastor Handi Slebes. Waktunya sudah bisa naik kan? Iya, naik Mangki. Duduk Mangki situ. Hah? Duduk Mangki. Udah, Iya. siap. Iya, Udah Pak. jam 1, Iya, Pak. setengah 2 di sini. Saatnya para penggawa-penggawa bekerja. Gimana? Alhamdulillah. Cik? Alhamdulillah penonton bisa tadi 13K. Jadi mohon ini permintaan penonton. Kalau bisa Bang Joma itu badai salah. Atau jam 8 waktu di Jakarta mulai. Baik. Lanjut. Baik Bang Handi. Ayo silakan teman-teman, masih ada waktu nih. Ya, waktu saya masih ada kurang lebih 1 jam sampai 2 jam. Sambil kita ngobrol sama teman-teman yang lain. Tadi sudah ada berapa yang naik ke sini, tapi belum bisa memberikan data yang akurat kenapa orang Yahudi menggunakan kitabnya, kenapa orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi itu. Padahal hukum-hukumnya nggak dipakai. Jangan makan babi, makan babi.
Jangan membuat patung, bikin patung. Jangan bersaksi dusta. Nah. Jangan mengingini orang lain, ambil kitabnya orang. Langgar. Ibadah Sabat jadi Minggu. Percumanya dipakai, cuman aksesoris doang. Yang pernah saya dengar Bang Joma, kalau tanpa kitabnya Yudaism atau Torah itu mereka kelihatan sekali bahwa ajaran ini dari Barat. Betul. Terus kemudian masuk ke Indonesia, dibantu lagi dengan istilah-istilah Al-Quran. Sehingga betul. jati dirinya, keasliannya itu terselubung. Itu yang muncul ya begini, mau jawab jujur ya salah, mau jawab salah ya memang salah gitu. Akhirnya ya kemana-mana nggak nyambung. Lebih baik jujur lah teman-teman. Jujur saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih minta itu di si Robert dibawa ya, masih penasaran nih. Tidak memberikan data. Jangan mau kena Robert. Kesini Mi, saya skak mati ya. Kesini Coba gue interogasi deh. Yang paling ngeyel tadi itu si ini deh, bosan mau dengar. Cuma tidak ada kode dari Gurunda jadi. Mana dia Robert? Mana kok Robert? Kabur Mi. Giliran saya naik nggak malah minta naik. Kabur Mi dang. Tapi mantap ya. Itulah kehebatannya. Ini memang topik agak berat Bang Juma. Ini pernah dibahas Bang Juma sama si Bom Bom. Mereka nggak bisa apa-apa juga. Siapapun pendeta sebenarnya ya, mohon maaf ini Pak Pendetaku yang saya hormati, ini memang sulit untuk dijawab. Karena memang nggak ada hubungannya. Nggak ada. Kalau membaca suratnya Paulus Efesus 2 nomor 15 juga, itu juga sebenarnya ngambang. Bukan buat dia, tapi kenapa dia yang batalin ya? Itu satu. Yang kedua, Galatia 3:13. Bukan buat dia, dia pula mengatakan hukum Taurat mengandung kutuk. Itu loh, jadi waduh, ada lagi kayak begini naik nih. Udahlah, jujur lah. Aku pula yang disuruh on cam. Kalau kamu mau lihat aku, banyak filmku tuh, banyak sinetron aku. Tonton aja. Ada sinetron saya yang paling terkenal itu. Si Buta Mata Keranjang. Tuh, lu nonton tuh. Halo juga, silahkan. Ya begini, Bang. Sebetulnya kalau kita membahas agama itu tidak ada pemenangnya gitu. Jadi ibarat pertandingan itu tidak ada pemenangnya. Anda Kristen, Bang? Izin, Ya, Kristen. Kristen. Ya betul, Kristen Saya saya. alkohol Bunda. Mana ada muslim yang pakai alkohol? Oh iya ya. Nah, jadi gini dia. Kalau memang ada pemenangnya Muslim ini ataupun Kristen ataupun Buddha segala macam, pasti orang akan mengikut ke situ semua. Justru tidak ada pemenangnya agama ini. Makanya kalau kita berdebat, nggak ada artinya, itu orang bodoh itu. Luruskan itu Bang Joma. Di sini bukan kompetisi kalau menang. Lanjut Bang Ya Joma. karena agama ini kayak gini dia Bang. Jadi kalau kita membahas agama itu, tidak ada pemenangnya sampai kapanpun. Ada Bang pemenangnya Bang. Kalau ada pemenangnya Bang, contoh, kalau Muslim pemenangnya, berarti semua rakyat di dunia itu mengikuti Muslim. Itu baru pemenangnya. Enggak. Tidak akan ada pemenangnya Bang. Karena tidak semua manusia menggunakan akal sehatnya. Ada manusia yang terjerat oleh tipu daya iblis. Anda menjadi Kristen apakah Anda berdasar akal? Kan tidak. Anda hanya mengimani saja kepercayaan nenek moyang menyembah kepada makhluk Tuhan. Anda nggak mau tahu
benarkah, salahkah, yang penting saya Kristen. Anda menjadi Kristen itu saya pastikan 100% bukan karena akal, tapi karena ikut-ikutan nenek moyang. Sementara yang selamat itu, yang menang itu adalah mereka yang menggunakan akal. Untuk menjadi Kristen, maaf nih, untuk menjadi Kristen, menyembah kepada manusia atau makhluk yang keluar dari kubur, itu gak dibutuhkan akal. Yang dibutuhkan itu adalah percaya doang. Jadi kalau Anda mengatakan tidak ada yang menang, ada yang menang. Yang menang itu yang menggunakan akal. Tidak ada, Bang. Soalnya kan begini, Bang, saya potong sedikit Silakan. Ya. Jadi satu contoh, bapak aku ya kan, bapakku ini dibilang orang lah itu bapakku begini, dibilang orang lah bapakku begitu, ataupun salah apa segala macam. Saya tidak akan tinggalkan itu bapak saya, Bang. Itu tetap bapak saya. Sama juga seperti abang juga kayak gitu. Ibaratnya kalau abang itu, bapak abang itu contohnya salah, benar salah, tetap itu bapak abang. Enggak akan diputuskan. Sama juga kami Kristen. Kami juga Kristen. Nggak mungkin kami putuskan bapak kami itu. Baik juga dengan abang, nggak mungkin abang putuskan bapak Muhammad abang itu. Seperti itu, Bang. Makanya sebetulnya kalau membahas agama ini orang bodoh sebetulnya. Tidak ada pemenangnya, Bang. Salah itu. Tipikal yang Anda sampaikan itu tipikal anak-anak iblis. Anak-anak iblis itu sudah tahu dirinya di neraka. Tapi kenapa mereka nggak mau keluar menjadi malaikat atau menjadi kucing atau menjadi sapi? Mereka tetap ngotot di situ karena sabar dulu, karena mereka sombong. Sekarang Anda mengatakan bahwasanya tidak akan ada orang yang meninggalkan. Kami umat Islam tidak meninggalkan agama nenek moyang kami karena agama kami masuk akal. Bedanya dengan Anda tetap di dalam memegang keyakinan Anda tanpa proses akal. Cuma imani saja. Itu bedanya. Sama seperti iblis. Karena iblis tidak punya akal, mereka cuma percaya saja. Yang penting saya ikut kepada nenek moyangku. Mau neraka kek, mau apa kek, yang penting saya ikut nenek moyang. Ya samanya dengan Anda itu. Jadi, Bang, kalau bapak abang itu salah, apa abang melepaskannya itu? Oh Kan jelas. tidak mungkin, Bang. Oh saya tinggalkan kesalahan. Siapa yang mau mengikuti kesalahan? Berarti abang itu tidak mengakui bapak abang. Kan Saya akui. Itu Saya akui dia itu keliru, dia salah, dan tugas saya memperbaiki dia. Al-Quran yang menjelaskan itu. Luqman ayat 14, ayat 15. Bedanya Anda, setelah Anda tahu orang tua Anda itu sesat, Anda tambah menyesatkan dia dengan mengikuti jalannya. Coba suruh orang tua saya menyembah kepada manusia, atau suruh menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Pasti kularang. Tapi kan tetap bapak abang itu. Tetap bapak saya. Al-Quran surah Luqman ayat 14, ayat 15. Tetap saya wajib menghargai, menyayangi, mencintai dia. Tapi tentang hal keyakinan, kami berbeda keyakinan. Tapi dalam hal ayah dan anak, tetap beliau wajib hukumnya kami sayang. Tapi beda keyakinan. Karena dia tidak menggunakan akal. Dia hanya mengikuti ajaran nenek moyang dia. Kalau saya enggak. Begitu orang tua saya menyembah kepada selain daripada yang maha suci, menyembah kepada ciptaan, menyembah kepada makhluk, apapun itu, meskipun makhluk itu sakti, yang namanya makhluk bukan Tuhan. Maka saya akan tinggalkan keyakinan orang tua saya. Karena Jadi saya satu gini, Bang. Ya, silakan. Oke, lanjut. Jadi gini, walaupun, Bang, saya bilang itu Tuhan Yesus yang benar. Satu contoh ya, contoh dulu. Tuhan Yesus yang betul-betul benar. Pasti abang tidak akan mau pindah ke Kristen, Bang. Baik juga seperti Muhammad. Muhammad pun benar. Saya juga orang Kristen tidak akan mau pindah, Bang. Nah, jadi kita saling membawa aja, Bang, agama ini, Bang. Karena yang nanti menentukan itu kebenaran. Sewaktu kita mati nanti di situ baru kita tahu yang mana yang benar agama ini. Oh, nggak bisa. Itu dia, Bang. Salah. Pada saat kita mati, baru kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu namanya orang bodoh. Bahlul. Itu orang yang seburuk-buruknya makhluk. Sebelum Anda mati, Anda harus tahu dulu. Anda berada pada jalan yang sudah benar, atau Anda berada pada jalan yang tidak benar.
Jangan nanti setelah mati. Kalau setelah mati, kalau jalan Anda benar, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata tidak benar, neraka kekal. Itu pekerjaan orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat. Ketika Anda mengatakan Nabi Muhammad itu benar, maka Anda ikuti benar. Saya mengikuti Yesus karena Yesus itu benar. Dari mana benarnya Anda mengikuti Yesus? Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda domba? Apakah Anda Bani Israel? Bukan. Dari situ aja Anda sudah salah, bertentangan dengan Yesus. Adakah Yesus mengajarkan dirinya dituhankan, disembah, diibadahi? Enggak ada. Yesus mengajarkan menyembah kepada hakikat pencipta. Anda malah menyembah ke Yesus. Dari situ aja salah. Ada itu Bang, ada di Matius 13 ayat 13 Bang. Matius 3 nomor 13. Anda mengatakan Yesus mengajarkan menuhankan dirinya. Sekarang kan gini deh Bang, dibilangnya itu engkaulah Tuhan. Makanya bahasan itu adalah betul kata Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak mau mengatakan dia raja Bang. Muridnya mengatakan dia Tuhan, ya betul kata itu. Sampai ke anak kita, Pak, ya betul aku bapakmu. Kayak seperti anak kita. Jangan abang bilang ada. Saudara, Yesus di situ dikatakan kurios, Tuhan, bukan Tuhan. Kalau Tuhan, Theos. Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Yohanes itu. Dan katamu itu benar. Sebab aku adalah Maran, Rabam, Wamaran. Aku ini adalah guru dan Tuhan. Dalam bahasa Aram. Dia tidak mengatakan aku ini Theos. Tapi dia mengatakan aku adalah Kurios. Kurios itu Tuhan. Sama gelarnya Nabi Muhammad. Tuhan. Sayyid. Sayyidina Muhammad. Tuhan Nabi Muhammad. Nah, Yesus, Tuhan Yesus, bukan Tuhan. Makanya saya katakan, andai saja Anda menggunakan akal sehat, ketika Anda bertanya, agama kita tidak akan pernah menang kalah. Kenapa? Karena ada yang menggunakan akal, ada yang tidak menggunakan akal. Kita tidak mungkin sama. Antara kedudukan yang menggunakan akal dan kedudukan yang tidak menggunakan akal, pasti beda. Seibarat kerah, punya muka, punya hidung, punya mata, punya tangan, punya kaki. Sama seperti manusia. Bedanya hanya di akal. Jadi gini dia Bang, sama seperti yang saya bilang tadi itu. Kalau memang Yesus itu benar, abang mau pindah enggak? Pasti enggak. Saya jawab langsung itu Bang. Saya katakan, saya langsung jawab. Saya katakan Yesus itu benar. Benar-benar manusia yang diutus untuk Bani Israel saja. Gini dia Bang, gini. Saya katakan itu, kita buatlah dulu satu contoh. Yesus itu adalah jalan kebenaran. Dan dialah yang bisa kita masuk surga. Pasti abang nggak mau ikut. Sama saya sama mau saya, ikut. Bang. Saya malah ikut. Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Aku, ya, betul. Aku ini jalan atau tujuan? Jalan. Nah, terus kenapa disembah, dituhankan kalau jalan? Anda ingin ke Monas melalui jalan Tamrin. Anda menganggap jalan Tamrin itu adalah Monas. Ya nggak sampai-sampai ke Monas. Karena Anda sudah menganggap bahwa jalan menuju Monas itu adalah Monas. Nggak sampai ke Monas. Makanya Yesus itu jalan, dia bukan tujuan. Yesus itu jalan untuk siapa? Untuk Bani Israel. Menuju kepada siapa? Kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Masa Anda ingin ke Monas, tapi jalan ke Monas Anda anggap Monas? Ya sudah sampailah Anda ke Monas berarti. Ternyata Anda tidak sampai ke Monas karena Anda hanya di jalan mutar-mutar. Saya percaya Yesus, dia itu kebenaran. Ya, saya percaya dia adalah jalan. Kenapa? Ya pastilah Bang percaya karena di kitab kalian itu pun kan memang ada Nabi Isa. Kalau di kitab makanya kan nggak ada Nabi Muhammad. Makanya kami nggak percaya lah Bang. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah Yesus itu diutus untuk seluruh umat manusia? Atau dia diutus hanya kepada kaumnya Bani Israel?
Maka ketika kita hidup zaman Yesus, Yesus datang nih, kita sesaman Yesus. Ya kita cuman penonton doang. Iya bang, bisa- betul. Tapi gini dia bang, bagaimana kami percaya kalau di kitab kami itu tidak ada Nabi Muhammad bang? Saudara, kitab yang Anda kalau kalian percaya itu Nabi Isa, karena ada di kitab kalian itu Nabi Isa. Saudara, Makanya kami nabi kami bang di perjanjian baru itu satu, tapi kalian dua. Jadi kan wajar kami nggak percaya Muhammad. Bagaimana kami percaya Muhammad? Di kitab kami tidak ada itu. oke. Saya mau kok percaya di Muhammad. Udah Oke. kasih di perjanjian baru itu di bawah Nabi Isa dikasih Nabi Muhammad. Dibuatlah Oke. itu, diperintahkanlah itu ke menteri agama di dunia biar saya mau ikut kalau ada Nabi Muhammad di kitab Kristen. Saudara, kalau di sini ada Nabi Muhammad, berarti iblis gagal misinya. Ini dibuat supaya orang-orang menyembah kepada Kristus Yesus. Kalau ada di sini Nabi Muhammad, berarti orang-orang yang percaya kepada kitab ini, percaya kepada Nabi Muhammad, artinya cuman percaya Yesus itu rasul utusan Tuhan. Sementara Yesus Kristus yang mau ini, agar dia dituhankan. Kalau di sini ada Nabi Muhammad, misi Yesus gagal. Karena iblis mau dituhankan dalam nama Yesus. Yesus yang asli mau dinabikan, mau diakui sebagai Mesias untuk Bani Israel. Yesus yang palsu mau supaya dia dituhankan. Kalau di sini ada Nabi Muhammad, maka Tapi gini dia bang. sabar dulu. Maka Oke, gugurlah lanjut. ketuhanannya. Ingat saudara, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, 4 kitab yang lolos. Sabar dulu. 4 kitab yang lolos yang menguatkan ketuhanan Yesus Kristus. Injil Thomas, Filipus, Andreas, kemudian Maria, dan yang lain-lainnya itu tidak diloloskan. Kenapa? Karena tidak mendukung ketuhanan daripada Kristus Yesus. Ada Itu kan kata kekuatan. abang. Itu Loh. kan kata abang itu. Sekarang saya tanya sama saudara, siapa yang memberitakan Injil bersama dengan Yesus? Intinya bang, Ya, intinya. Kan begitu intinya. Intinya itu, kenapa itu Nabi Muhammad tidak ada di perjanjian baru di Alkitab kami, sedangkan kalian itu ada Nabi Isa bang. Saudara, kenapa tidak ada Nabi Muhammad di sini? Karena iblis ingin disembah. Di sini digunakan, kitab ini digunakan untuk menuhankan Kristus Yesus. Tapi kenapa Nabi Isa ada di kitab kalian? Karena Nabi Isa ada Nabi Isa dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah berita gaib dari langit yang diberitakan oleh yang maha menyaksikan. Kepada Nabi Muhammad diinformasikan, Nabiku datang kepada Bani Israel, ditolak, direncana, dibunuh, dan seterusnya. Tetapi sebenarnya mereka tidak membunuhnya, melainkan aku angkat ke langit. Yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan. Berarti yang disalib adalah bukan Nabi Isa. Yang disalib keluar dari kubur. Setelah keluar dari kubur, yang disalib ini ingin dituhankan. Sejak kapan Yesus anak Maria mengajarkan untuk menuhankan dirinya? Tak pernah. Tapi kenapa giliran ada yang keluar dari kubur, kok minta disembah? Siapa dia? Rupa-rupanya Yesus memang berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Jangan kau percaya. Berarti kata Yesus yang asli, ada penyesat muncul setelahku bernama Yesus Kristus. Itulah yang kamu sembah. Selamat. Jadi sekarang gini bang, tapi kan ada itu kan yang di kitab Muslim ada itu Nabi Isa bang. Kalau kami ini Kristen nggak ada bang itu Nabi Muhammad, bagaimana kami percaya? Sampai kapanpun kami nggak akan percaya bangku, karena tidak ada di kitab Kristen menyatakan itu. Kecuali sekarang tadi, abang itu menggantinya ke Menteri Agama Dunia. Abang taruh situ perjanjian baru di Nabi Muhammad. Oke, tolong Anda jelaskan kepada saya. Tidak ada Nabi Muhammad di sini. Oke, karena kalaupun ada pasti dihapus.
Kalau ini, kalau di sini bilang muncul, dihapus. saudara, kalau Nabi Muhammad muncul di sini, apakah masih ada yang Kristen? Apakah masih ada yang membayar perpuluhan di gereja? Apakah masih ada yang beli Bible ke lembaga Bible Indonesia? Apakah masih ada yang sekolah di sekolah STT? Kalau Nabi Muhammad ada disebut di sini? Ya bisa aja ada bang. Karena bagaimana firman Tuhan itu pasti akan dilaksanakan. Oh, ini Anda anggap firman Tuhan? Bagaimana? Ini Anda anggap firman Tuhan? Ya iyalah bang. Jadi Berarti firman Tuhan itu bisa dikoreksi, bisa direvisi. gini dia bang. Itu gimana? dari dulunya, dari dulunya. Bahkan nenek moyang kita pun itu udah tidak ada di situ bang. Jadi apa yang dikatakan firman itu, berarti itulah yang kita percayai bang. Karena itu yang muncul sama kita. Sekarang pertanyaan saya, apakah firman Tuhan itu bisa dikoreksi oleh manusia? Bisa direvisi oleh manusia? Firman Tuhan Siapa bisa yang revisi bang? Ini kitab Anda 2023 direvisi lagi. Kenapa direvisi? Kalau ini firman Tuhan, berarti manusia merevisi firman Tuhan lebih Tuhan daripada Tuhan. Firman Tuhan itu tidak bisa direvisi oleh manusia. Ini contohnya. Manusia dari mana yang bisa merevisi ini? Nggak ada. Tapi ini setiap saat boleh direvisi oleh siapapun dan kapanpun. Sesuai dengan kesepakatan kalian. Kenapa bisa kalian lebih hebat dari Tuhan? Kok firman Tuhan kalian revisi? Berarti Bang, Tuhan Anda tidak lebih tahu. Itu, bang. Itu Kenapa revisi itu direvisi? Karena itu kan berbahasa Indonesia bang. Tidak ada berbahasa Arabnya. Kecuali seperti kalian. Kalian itu bahasa Arabnya semua ada. Jadi kalau firman Tuhan itu dia berbahasa Indonesia bang, itu yang aslinya itu dia tidak direvisi bang itu yang bahasa Indonesianya. Karena kan gini dia bang. Ini bahasa Indonesia ini. Ini firman Tuhan atau bukan? Iya betul. Begini saya jelaskan bang. Berarti firman Tuhan bisa direvisi. Bang semua saya jelaskan bang. Silakan. Ya, dulu kan itu zaman dulu itu bahasa Indonesianya dulu itu berbeda dengan zaman sekarang kan bang? Ya kan? Ya betul. Misalnya dulu dikatakan ya sebelum direvisi yang terbaru ini, sebelumnya itu misalnya ada pasal yang mengatakan Yesus mati. Kan sudah berbeda zamannya. Dulu disebut mati, sekarang disebut meninggal. Itu contohnya. Itu yang direvisi. Maksudnya tidak dirubah-rubah. Maksud firman itu tidak dirubah, tapi bahasanya yang direvisi. Betul. Bahasa Seperti Indonesia itu bang semua. Tapi Iya, saya ngerti. Bahasa Indonesianya yang direvisi. Berarti ini bahasa Indonesia yang direvisi yang ini. Berarti ini bukan firman Tuhan. Udah selesai. Begini dia itu bang, sama kayak kita bahasa sekarang ini. Masa seperti itu, bentar dulu, masa seperti itu, sebetulnya kan itu kata-katanya salah itu bang, tapi betul, masa seperti itu, aturnya itu kok begitu, itu bang makanya direvisi. Masa begitu, kalau masa itu kan sebetulnya masa di dapur. Apapun itu, ini direvisi oleh siapa? Oleh manusia. Kenapa direvisi? Karena mau disempurnakan. Membenarkan bang, meluruskan mau diluruskan, berarti tadinya tidak lurus. Karena kan sama dia bang, masa gitu, ada nggak bahasa kayak gitu? Masa kayak gitu, bukan kayak gitu, kok kayak gitu? Itulah Anda memprotes firman